Siap. Pakai doa. Oke, materinya pagi ini kan hacking fundamental ya. Siang ini mulai security. Besok security, cuman besok kalau yang insiden handling segala macam ditaruh sore garing. Jadi ini saya balik besok ya. Jadi materi siang jadiin pagi, yang pagi jadiin siang. Soalnya yang ini urusannya horor nih. Terus materi sore ini sama besok bisa tuker-tukeran yang cyber security-nya karena sama-sama cyber security. Jadi materi yang seru-seru terutama besok gitu ya. Oke, kita akan coba ini jalankan. Ini pertanyaannya Kali Linux sama Metasploitable udah bisa jalan belum? Udah bisa jalan. Kalau mau, jadi boleh aja sambil ngeliat sambil praktek. Kalau lebih enak sih praktek, cuman kalau praktek kan nanti gue jadi asisten ini kan pening gue kalau ada yang masalah. Kita akan coba dua sekaligus ya. Kalau jadi silakan kalau mau ikut, kalau nggak berhasil ikut juga nggak apa-apa, lihat aja. Saya akan jalanin ini. Kali ini saya jalanin, cuman server saya akan beda sama yang dipakai di Metasploitable. Ini servernya saya bikin sendiri soalnya. Oke. Cara bikinnya kalau mau tahu lihat ada di sini. Ini saya kasih lihat ininya ya, lokasi informasinya buat cara bikinnya. Ini masuk ke Kali Linux. Oke. Ini websitenya onocenter.or.id/wiki. Masuk Kali Linux, turun ke bawah sini. Saya kasih lihat semuanya ya. Ini adalah materi-materi yang ada di dalam Kali Linux, cara footprinting gimana, vulnerability gimana, sniffing gimana, semuanya ada di sini sih sebenarnya. Oke. Cuman untuk latihan perang kita butuh server buat diserang. Kalau mau gampang, saran yang dipakai adalah pakai Metasploitable buat diserang. Soalnya kita udah nggak usah mikir, tinggal ambil dari internet, pasang, bisa diserang. Cuman kalau mau rada susah, bisa bikin server sendiri. Ini caranya di sini diterangin. Yang kita pakai adalah DVWA. Nih DVWA. Cara instalasinya kayak instalasi CMS biasa, gitu ya. Jadi kayak instalasi CMS, kita perlu download file PHP-nya, setup MySQL-nya, udah selesai jadi. Oke. Cuman yang jadi masalah dengan DVWA adalah, tapi DVWA yang baru harusnya bisa sih. Ini udah pakai PHP 7 sih, harusnya aman DVWA yang baru. Ini yang catatan saya punya masalah sedikit dengan catatan saya pakai database-nya Percona. Kalau sekarang saya udah mulai ganti aliran, ganti agama, saya makainya MariaDB. Boleh dong ganti agama. Soalnya Percona ribet banget instalasinya kayak gini, males banget gue. Udahlah pakai mana. Tadinya saya kan MySQL diambil sama Oracle, nyebelin. Akhirnya pindah ke Percona, nyebelin. Akhirnya pindah MariaDB. Jadi gitulah kisahnya. Oke, beres ya. Cuman ini masih versi 1.9 yang ada di catatan sini, sementara DVWA yang aslinya sudah di atas itu. Oke. DVWA itu apa? Udah tahu ya? Saya kasih lihat dikit lagi lah. DVWA adalah Damn Vulnerable Web Apps, jadi aplikasi yang benar-benar jeblok ya. Nah, kemarin sore banget saya sudah ngasih lihat 2 contoh kan. Gue pengen lihat dia dapat IP apa kagak nih. Kita cek dulu ya. Jadi kemarin saya udah ngasih lihat yang namanya vulnerability analysis sebenarnya. Ini sorry ya, ini sampai jam 12 kita akan cepet banget. Sebagian besar akan dicepetin sekali, soalnya waktunya cuma segitu. Stres gue ngajar. Harusnya lu 1 semester aja saya kagok sama gue. Oke. Belum masuk. Oke. Tapi kemarin itu yang Nmap itu buat ngecek sasaran. Misalnya portnya yang kebuka apa aja segala macam. Terus sistem software yang dipakai buat web apa, software yang dipakai buat mail apa, itu pakai Nmap kelihatan. Itu Nmap. Nmap itu bagian yang ini nih, kalau di sini application information gathering. Itu udah kelihatan Nmap.
Terus kemarin yang DIRB sama Nikto itu kategorinya udah mulai vulnerability analysis. Oke. Cuman kalau kita masuk Kali Linux, di sini ada banyak nih. Ada Legion, ada Nikto, ada Nmap juga, ada segala macam. Cuman buat anda yang nggak mau mikir, nggak mau pusing kepala, kan sebagian besar dari kita semua kan nggak mau pusing kepala, pengen enak hidupnya. Sarannya gini dah, pakai hasil karyanya Pak Pringgo di belakang situ tuh. Oke. Gue jadi dagang makhluknya dia terus dari tadi. Mudah-mudahan dapat royalti. Nah, ini alamat webnya adalah helium.sh. Oke. Ini enaknya adalah kita nggak usah pakai Kali Linux. Oke. Kita nggak usah pakai Kali Linux. Ini ada free plan-nya ada. Jadi kita bisa pakai free dulu buat nyoba. Saya ulang ya, alamatnya helium.sh. Kalau hidrogen meledak, kalau ini enggak. Helium. Parah. Bentar. Gue lupa akun gue. Apa ya akun gue? Ya pokoknya lu bikin, ada sih akun gue. Oh, ada. Sorry. Maaf. Saya punya login di situ, saudara-saudara. Oke. Ini contoh kalau udah punya login bisa masuk, terus kita bisa masukin website yang mau kita analisa. Oke. Ini saya kasih lihat dulu tampilan dulu ya. Ini tampilan, ini saya udah analisa beberapa website. Ini tampilannya. Yang kita hindari adalah yang warna merah. Ini yang merah yang udah analisa ada 7 nih masalah. Kalau sisanya aman-aman aja. Sisanya aman. Ini yang kita hindarin. Oke. Jadi dari sini ini aja kita screenshot bisa jadi masukan buat pimpinan. Ini doang. Jadi sebenarnya kerja lu udah gampang. Tinggal ini screenshot, copy paste jadi masuk pimpinan, selesai masalah kerjaan lu kan udah mulai beres kan. Jadi ini udah enak banget. Sekarang caranya gimana buat masukin? Caranya bisa klik ini target. Ini bisa masuk ini ya yang free plan dulu. Free plan kalau nggak salah ada jatah 2 kali scan apa gitu, lupa gue. Kalau mau nego yang lebih banyak, nego sama Pak Pringgo di belakang tuh sono. Yang punya dia bukan gue. Masuk ke target. Oke. Ini targetnya adalah kalau mau latihan ada testportal.helium.sh. Oke, itu buat latihannya. Oke. Jangan masukin target yang enggak. Misalnya presiden ri.go.id. Pokoknya targetnya emang benar-benar kita punya otoritas buat nyeken ya. Soalnya kalau kita masukin sesuatu yang kita nggak punya otoritas, nanti waktu ngeklik mau minta dia suruhnya kan segala macam, kita harus ngeklik bahwa itu kita punya otoritas di situ. Jadi Helium nggak mau tanggung jawab, gitu ya. Jadi lu tanggung jawab lo. Jadi polisi yang ngejar situ bukan Helium ya. Oke. Jadi ini saya akan masukin ya. Saya akan add. Misalnya saya masukin itts.ac.id. Walaupun yang megang bukan saya, tapi kan Ono kan pimpinan gitu, jadi bisa rada, kan gue yang bos lu, jadi lu harus nurut sama gue. Bisa rada ngaco dikit. Ini kita bisa ada deskripsi apalah terserah lu. Udah, add. Oke, kita masukin target. Sekarang kita bisa ngetik di sini. Tadi lagi checking. Atau di sini aja deh. Bentar. Iya lama banget ya. Oke. Ini kita klik ya. Terus kita bisa ngecek, milih mau nyeken apa aja sih. Di sini banyak sih. Website scanner, network scanner, API scanner, pentest, brute force segala macam bisa dihajar di sini. Jadi website yang kita punya bisa kita cek macam-macam di sini. Dari hasil cek ini kita bisa bikin laporan sih. Hasil website scannernya kita punya masalah, kurang ini, kurang itu segala macam, buat masukan buat programmer, buat pentest kita bisa ngasih tahu ini bisa dijebolin gini, brute force bisa dihajar jebol. Cuman brute force bakal ngambil ini ya, bakal ngebebanin si server banget sih sebenarnya, karena dia akan berkali-kali. Oke. Jadi ini bisa. Oh, siap. Gue kan kaget kalau ada cewek datang ke gue kan, gimana gitu. Yang dicoba. Oke.
Ini beres ya. Ini saya akan website scanner aja. Udah. Ini kita kasih tasnya scan web ITTS. Udah. Mau apa? Full scan atau basic scan? Gua full scan aja misalnya. Ya janganlah nanti beban ke server gua ntar ngamuk yang suasana. Soalnya kemarin, nah ini penting nih. I am authorized to scan this target and agree to the term of service. Ini harus saya contreng. Udah, start scan, udah beres. Selalu ada impact, Pak. Kenapa? Selalu ada impact terhadap website yang kita. Iya, itu kan ya impact tuh bukan impact, maksudnya akan membuat Ada sesuatu terhadap website. Ya ada, tapi nggak sampai rusak gitu, ngebebanin aja. Pak Prigo, ada impactnya seberapa? Nggak parah kan? Nggak parah. Tapi ada gitu. Nggak signifikan. Ya ada beban, tapi nggak sampai website lu hancur gitu. Oh, pas kita scan lah. Makanya lu milih scan-nya jangan semua sekaligus ya. Satu gitu. Supaya, dan kita bisa ngatur jadwal sih sebenarnya, mau nyekennya kapan segala macam bisa diatur jadwalnya. Gitu ya. Ntar gua ngatur jadwalnya sebelah mana nih? Perasaan ada. Bisa lu atur jadwal kok. Nah ini bisa diatur jadwalnya kan. Bisa. Oh udah langsung completed. Buset. 0, keren website gua 0 semua. Hah? Nggak secepat ini, biasanya sih ada waktu. Tapi nggak tahu dia kalau dia nyeken beneran lagi, kan dia nyekennya lama kadang-kadang. Nanti ketemu. Gitu. Dia lagi nyari ya. Kayaknya web gua ya. Aneh banget nih, completed cepet banget nih, ajaib nih. Biasanya nggak gitu soalnya. Biasanya dia ngedelay berapa lama dihajar. Gitu ya. Jadi kalau saya saranin untuk VA, vulnerability analysis, pakai ini. Oke. Kisahnya ini, solusi yang Helium ini keren banget sih sebenarnya. Salah satu waktu itu kejadiannya gini. Waktu itu teman-teman BSSN, Badan Siber Sandi Negara itu, ada direktorat untuk vulnerability analysis website Kementerian Lembaga. Gue nanya, ini kebetulan direkturnya tuh temen bidang 1 sih, si Pak Hari. Waktu itu, sekarang sudah pensiun dia. Gue nanya, Pak, lu punya berapa orang? Solusi. Oke. Lu harus nyeken berapa aplikasi web maksudnya ya. Bayangin, gue harus nyeken 700 kementerian lembaga. Anggaplah rata-rata satu kementerian lembaga ada 10 aplikasi, berarti 700 dong. 700 ya. Kan ada 700 kementerian lembaga sama daerah segala macam. Ada 700, masing-masing 10, sebenarnya kenyataannya lebih dari 10 sih, rata-rata banyak banget. 7.000 satu aplikasi seminggu. Kira-kira berapa abad bakal selesai ya, gue tanya gitu. Dia stres. Jadi solusi kayak gini enak, tinggal masukin langsung keluar laporan, enak banget kan. Waktu itu solusi gue udah kepikir kayak gini, cuman ternyata Pringgo lebih pintar daripada orang ternyata. Jadi waktu itu gue ngomong sama dia, gimana kalau kita bikin pintar orang-orang dinas kominfo di daerah lah. Oke, kita eksperimen. Jadi kita datanglah ke Bandung, minterin orang-orang dinas kominfo. Kayaknya langkah kita bener ya. Datanglah gue ke Bandung, jebret. Oke, silahkan install Kali Linux. Diem semuanya. Sejak itu gue stres. Makanya gue udah waktu ini kemarin kan, ya pokoknya lu kalau misalnya install syukur, tapi gue akan jalan terus. Waktu kemarin gue nunggu, itu fatal ternyata. Jadi bangsa ini susah tuh buat yang gituan. Jadi mereka ngomong terus terang, Pak, selama ini kita biasanya ngeset anggaran doang. Udah gitu semua dikerjain konsultan. Oke. Dari harapan saya ini tidak terjadi di Astra ya. Karena fatal banget kayak gini. Nggak bagus lah. Orang segampang ini masa harus konsultan juga sih, gitu kira-kira. Beres ya. Cuman kalau mau versi yang lebih bagusnya ya yang profesional ada di sini ya, di Helium. Kalau ini kan yang free cuma 2 kalau nggak salah ya, cuma 2. Sebulan 2 ya. Sebulan 2 kali nyeken.
Kalau yang profesional ya itu bisa enak-enak. Terus dia juga ada fitur buat ngerubah banner. Kan ada laporan nih. Ini ada laporan nih. Ini report nih ya. Ada report. Bisa di white label reportnya. Ini labelnya sekarang masih Helium kan. Bisa label sama kantor lah. Bisa kantor jadi lebih enak. Beres ya? Urusan ini beres. Sekarang gue masuk yang susah. Ini ada pertanyaan? Nggak ada ya? Oke. Sekarang kita masuk ke yang susah. Ini materinya kira-kira gini nih. Biar kelihatan. Ini kalau bisa ngikut syukur. Kalau enggak apa-apa juga ya. Oke. Kita ini saya loncat udah. Wireless hacking saya akan kasih lihat dikit ininya doang, menu-menunya doang. Bentar, mana? Menunya. Ada di bentar. Ini masih jam 9 ya. Kita break jam 10.30 ya. Jam berapa sih? 10.30 ya, oke. Salah, password. Oke. Ini nggak bisa saya praktekin wireless hacking, soalnya untuk wireless hacking kita harus Kali Linux-nya harus di komputernya langsung, nggak bisa VM. Soalnya Kali Linux harus nempel ke Wi-Fi-nya. Kalau VM dia kan nggak nempel sama Wi-Fi. Dia pakai Wi-Fi dapat IP, tapi dia nggak bisa ngontrol mau connect ke access point mana, nggak bisa dia. Jadi, tapi aplikasinya ada di sini. Masuk ke wireless attack di software-nya kayak gini. Sebagian besar ini adalah pakai command line. Oke. Saya kasih catatan dikit. Reaver itu buat ngejebolin WPA. Kan banyak yang pakai WPA. Dia jebolin WPA. Kalau mau nggak pakai otak sedikit, kalau nggak salah yang Wi-Fi Lite ini bentuknya GUI. Oh salah, bukan yang Wi-Fi Lite yang GUI. Saking gue jarang pakai karena nggak butuh bandwidth. Oke. Mobile Android ada Pak? Apa? Di mobile Android sudah ada. Bisa dicari. Yang gue jarang pakai. Harus dicari nama-nama ini aja nih. Oke. Coba saya masuk yang friend. Oh bener. Kali. Ini GUI nih kalau nggak salah yang friend. Iya bener nih GUI. Nah ini friend GUI. Oke. Nah ini friend GUI. Jadi ini no. Ini saya tutup aja ya biar bisa konsentrasi. Ini kalau kita lihat menu doang ya, kita bisa scan access point, terus kita bisa detect statusnya dia, terus kita bisa ini segala macam bisa dikerjain. Ini buat ngejebolin sih. Ngejebolin password segala macam. Logika berpikirnya gini loh, logika ngejebolin passwordnya. Mungkin saya kasih lihat ininya aja ya, paling gampang. Masuk ke sini. Tapi ini komen lain banget ya. Over. Oke. Saya masuk sini. Nah, yang kelihatan mana ya? Kelihatan nggak di sini? Airmon. NG. Oke. Kayaknya nggak bisa di reaver nih. Teknik jebol WPA. Harus ditulis kayak gini ya. Jadi ini bahaya banget soalnya. Logika berpikirnya kira-kira gini. Dia nih Airmon NG ini dia akan monitoring frekuensi, terus dia nyatet aktivitas yang ada. Oke, nyatet aktivitas yang ada di frekuensi. Pada dasarnya yang dia akan monitor adalah pada saat ada laptop atau handphone yang berusaha connect ke access point, dia kan handshake nih. Kalau ke connect ke access point handshake, dan dia harus ngasih password. Tapi prosesnya akan di-encrypt semua, prosesnya encrypt. Sebetulnya nggak bisa dilihat handshake, oke? Udah. Tapi encryptnya sebenarnya pakai kayak MD5 kayak gitu-gitu ya. Encrypt, tapi yang encryptnya bisa dijebolin sih sebenarnya. Nah, kita akan nangkep paket-paket handshake-nya tadi, oke? Nah, kemudian kita dump hasilnya. Ini waktu dia monitor ini ya. Ini monitornya. Nah, ini hasilnya disimpan ke sini, file hasil capture ini.
Jadi Airmon output PCAP adalah paket capture dimasukin ke dalam file ini untuk SSID access point-nya apa, channelnya berapa kita set di sini. Oke, udah. Ini dapat file ini kan hasil capture. Ini penting banget nih. Udah. Nah, kemudian kita jebolin di sebelah sini. Nah, ini mulai kita jebolin daerah-daerah sini nih. Nah, ini ngejebolin nih sebenarnya. Oke. Cuman ngejebolinnya pakai ini sebetulnya. Ngejebolinnya pakai, jadi dia nyoba-nyoba kalau gue pakai password ini jebol nggak, password ini jebol nggak gitu. Jadi ngejebolinnya sebetulnya pakai dictionary attack. Jadi kalau kira-kira passwordnya nggak ada di dalam dictionary kita, ya udah nggak akan jebol sebenarnya. Terus ya, jadi ngejebolinnya kayak gitu doang si WiFi itu. Kalau WPA kira-kira gitu, ini tekniknya hampir sama semua kayak gitu. Nah, yang seru adalah kan orang yang connect itu kan nggak sering, orang jarang connect kan sebenarnya, cuma sekali udah gitu diem aja nggak akan connect lagi. Jadi kejadiannya adalah kita harus maksa orang itu buat disconnect supaya dia connect lagi, gitu ya. Nah, caranya, perasaan gue masukin di mana ya? Gue masukin mana ya? Saya nyatet waktu itu, cuman gue lupa gue taruh di mana. Saking seringnya nyatet, udah gitu lupa. Oh iya, salah satu kebiasaan yang perlu kebiasaan yang perlu dikerjakan adalah nyatet. Kerjaan apa-apa tolong dicatat. Saya nyatetnya di sini sih, di wiki ini saya nyatet. Semua catatan saya di sini sampai jadi buku di sini sebenarnya. Jadi kalau baca buku saya, kalau pengen lihat catatannya ada di sini sih sebenarnya. Oke. Nah, cuman kira-kira gini. Kata kuncinya D-Auth Wi-Fi. Bentar. ESP8266 misalnya. Nah, ini kacau nih. Makhluk ini kacau banget. Tahu ESP8266? Ih, orang baik semuanya. Tahu? Arduino. ESP8266 tuh Arduino. Ntar gua kasih lihat lah. Makhluknya ini nih sebenarnya. Ini parah nih asli kalau tahu sih. 8266 parah banget. Harganya murah banget. Arduino kayak gini harga 30.000 ya. Ini murah nih. Yang seru dari makhluk ini adalah udah ada wifi-nya. Beres ya? Ini bayangin, ini makhluk 32 perak ada wifi-nya. Udah gitu, orang ini makhluk ini, dia bikin source code wifi Arduino buat D-Auth. Jadi dia buat dia masuk ke wifi ini, dia bilang usernya ini tolong dilepasin. Kan handphonenya pasti langsung berusaha masuk lagi dong, autentikasi lagi. Nah, jadi dia akan D-Auth, udah gitu user akan berusaha autentikasi lagi, semua ditangkap sama Kali Linux. Jebolinnya jadi cepat. Karena kita punya sampel banyak proses autentikasi dan autentikasi. Gitu. Jadi ciri khasnya kalau lagi ada serangan kayak ginian, ciri khasnya ini kenapa user pada putus-putus sih? Ada yang nyerang tuh artinya. Gitu. Alatnya kayak gini 30.000 perak banget. Softwarenya free semua. Pokoknya setan mah jago semua rata-rata. Beres ya? Oke, sekarang saya akan ya. Kalau dari monitoring itu kita bisa ngeliatnya nggak ada yang intercept gitu? Di proses sadapnya, di Wireshark-nya kelihatan sih. Autentikasinya kelihatan. Paketnya ya. Misalnya user A, dia kan connect nih, putus karena ada yang intercept dari si. Ada yang di auth nih, ada yang di auth nanti. Dari kita ngeliatnya di Wireshark itu. Dia lihat di Wireshark. Kalau di access point nggak kelihatan. Nggak, dia nggak nyediain tool buat monitoring kayak gituan. Jadi kepaksa lu monitoring di Wireshark. Jadi caranya gini. Kepaksa gini caranya ya. Di auth Wi-Fi Wireshark. Oke. Nih. Analisa di authentication paket dengan Wireshark. Jadi kayak gitu kepaksa. Nggak bisa lain sih. Jadi harus jadi kalau mau sih cobain bikin di authentication kayak gitu, atau kalau nggak punya ESP8266 bisa aja cari software buat D-Auth pakai komputer lain. Coba di D-Auth itu, udah gitu pakai Wireshark dari komputer yang lain lagi,
ngelihat bentuk paketnya seperti apa sih. Dari situ kita bisa punya feeling sih, insting. Oh, kalau banyak yang di out bentuknya kayak gini, paket-paket di outnya. Kelihatan sih, ntar paketnya di out. Itu ada serangan tuh, gitu. Beres ya, sip. Mantap. Cuma jadi masalahnya gini, ini yang ngerjain orang, kita perlu yang ngerjain mesin, supaya kita bisa monitoring otomatis semua. Nah itu harus nyari-nyari lagi tuh, saya belum sampai situ sih. Nih kalau kayak gitu kan, kita harus monitoring di semua hotspot kita kan, emang enak tuh, nggak mau, gue tahu pada nggak mau kayak gitu kan. Oke, ini beres ya. Oke, kita lanjut. Kita akan masuk ke versi susah sekarang. Susah-susah gampang sih. Nih, sorry salah. Mana sih? Nih, oke. Saya akan bahas hacking udah. Saya akan coba attack ya. Sekarang attack, tapi yang saya attack adalah DVWA. Oke. Cuman ini nggak bisa saya praktekin semua nih, karena waktu mungkin saya semaksimal mungkin saya jam 12 saya coba praktekin ya. Cuman mungkin nggak bisa semua, soalnya horor waktunya. Oke, mana dia? Ini kali Linuxnya. Sorry salah, passwordnya kebiasaan 12345. Oke, ini saya tutup. Sekarang saya ngecek servernya ID-nya berapa. Jadi config 43163 ya. Oh masih sama seperti kemarin. Oke, sekarang saya akan buka browser. Saya akan buat latihan, saya akan nyoba nyerang ke DVWA. Oke, ada beberapa teknik serangan yang mau dipakai. Yang sederhana dulu, kita melakukan command injection ke dalam situ. 192 168 ini DVWA 1.9. Oke, sekarang saya masuk ke server dari Kali Linux. Kalau Anda pakai kagak mau. Tar. Oh, IP-nya statik kali ya? Kali Linux gue. IP-nya statik, kemarin dibikin statik ya? Yang di sini ya? Coba. Kan kemarin ngoprek-ngoprek routing ya. Nih, kayaknya statik nih HP gue. Tuh kan, kacau. Statik nih gue, 3100 apa kan kacau nih. Oke, sorry ya, gue delete dulu. Pantesan gak bisa connect, harus bikin automatic. Terus ini juga automatic apply. Saya matiin. Oke, matiin. Oke, nyalain lagi. Pakai doa, mudah-mudahan dapat IP otomatis. Belum dapat IP. Coba lihat. Oke, udah 43381 ya. Udah dapat IP nih sekarang. Oke. Sekarang saya akan tutup. Oke. Kita akan coba nge-web ke DVWA-nya. Kalau situ make metasploitable, bisa masuk IP metasploitable-nya. Udah gitu slash-nya DVWA kalau nggak salah, tanpa 1min9 ya. Oke, 192 168 DVWA 1min9. Jadi saya pakai 1min9 sih. Oke, udah masuk. Username-nya admin, password-nya password. Enter. Jadi ini buat tempat latihannya. Kalau udah masuk DVWA, yang pertama kali dilihat adalah ini nih. Turun ke bawah, di sini ada DVWA security. Oke. Ini kita ngeset seberapa level security dari si DVWA. Ada 4 pilihan, low, medium, high, sama impossible. Kalau mau sengsara hidupnya, pilihlah impossible. Soalnya impossible orang DVWA aja juga nggak bisa ngehack. Kalau kita bisa ngehack lebih jago dari mereka gitu. Karena saya males, saya taruh low aja yang paling gampang ya. Pastiin di low, submit, kira-kira gitu. Biasanya defaultnya dia high. Oke.
Ini ada beberapa latihan, brute force, command injection, file inclusion, file upload segala macam. Kita hari ini akan saya coba masuk ke command injection sama SQL injection. Oke. Saya akan masuk, kalau kita ada waktu yang lain kita akan coba yang lain-lain lagi. Tapi kita akan coba ini dulu ya. Command injection. Oke. Isinya cuma gini doang. Command injection. Jadi ini ada, kita bisa masukin IP address dan dia bisa nge-ping. Jadi aplikasinya di belakang itu ping sebetulnya, dan kita masukin IP address. Jadi kalau kita masukin IP address 192.168, saya masuk ke 431 handphone saya ya. Karena ini tethering dari HP, saya ping, saya submit, dia melakukan ping, ini outputnya. Oke. Nah, ini dibutuhkan apa ya? Jam terbang hidup di Linux. Kalau udah ngelihat tampilan kayak gini, kalau orang Linux tahu, ini mah pingnya Linux. Tampilannya kayak gini banget. Ping Linux kayak gini banget ya. Kalau nggak percaya, mari kita coba masukin ke pingnya Linux. Jadi main kayak gini harus apa ya? Harus punya insting karena sering make sih. Oke, saya zoom in dulu. Saya zoom in lagi biar hurufnya gede doang, biar enak lihatnya sih. Oke, udah clear layar. Ping 163. Mirip kan? Cuma kalau ping doang nggak berhenti dia. Supaya berhenti harus Ctrl C di sini. Oke, kalau ini nggak ada Ctrl C-nya nih tadi. Mana tadi? Mana gue? Oh, di Kali Linux ya. Sorry, salah. Ini nggak ada Ctrl C di sini. Nggak ada Ctrl C. Berarti perintahnya bukan ping doang. Nah, perintah yang lain biasanya adalah gini nih. Minus C itu count, count apa sih? Ngitung ya. Ya, itu 5 misalnya. 1, 2, 3, 4, 5 selesai. Jadi dia perintahnya itu. Konsekuensinya ini adalah kayak gini nih sebenarnya. Jadi kita cuma masukin IP address, terus dia call perintah ping, gitu kan? Bisa nggak dengan kondisi ini kita menginjek perintah ke dalam, gitu kan? Lewat IP address. Nah, seru nih urusannya. Oke. Ini harus. Jadi kalau udah mulai melakukan serangan harus ngerti sistem operasi kerjanya gimana, sebetulnya kayak gitu. Konsekuensinya sebetulnya paling enak bisa sudah punya background nge-handle sistem operasi server sih. Lebih gampang ceritanya. Kalau belum pernah nge-handle sistem operasi server, insting itu belum dapat gitu. Nah, sekarang perintah dalam sistem operasi seperti apa? Misal, saya akan masuk ke server beneran dulu di sebelah sini ya. Saya buka terminal lagi. Saya gedein, saya akan masuk ke server nih. Oke, SSH servernya tadi kemarin teh 43163 ya. Oke, yes. 2366. Oke, masuk. Oke. Saya sudo su. Saya masuk di server, clear layar. Oke. Ini saya kondisi udah super user. Contoh perintah di server adalah misalnya cat/etc passwd. Kita bisa lihat isinya file passwd. Oke. Bisa nggak? Ini gua masukin di ping tadi. Ya pasti nggak bisa lah. Jawaban singkatnya nggak bisa ya sebenarnya. Tapi kita coba aja dulu ya, biar yang tolol-tolol kita cobain dulu. Nih, gue masukin sini, cut, gitu kan? Ya nggak bisa lah, goblok. Mana bisa? Nggak bisa kan? Bisa nggak kita sambungin antara ping sama cut tadi? Nah, salah satu ciri khas admin server, ciri khas orang-orang Linux, orang open source kayak Ono, ciri khasnya adalah orangnya males. Kelihatan nggak kalau orang males? Kelihatan kan? Males banget. Ciri khas males itu apa? Dia kalau bisa
Bayangin kalau gue ngerjain kayak gini kan malas banget nih, misalnya gini. Oke, misalnya gini ya. Ping minus C 5 192 168 431 enter. Gue nunggu kan, malas kan nunggu. Udah gitu kita masuk pengennya gini kan, langsung cut, habis ini langsung cut gitu, cut gini. Tapi gue nunggu dulu kan, nggak bisa. Jadi caranya gimana supaya habis ini langsung kerjain itu? Ya udah di pipe aja. Jadi biasanya kayak gini kan. Mana perintah ping gue? Jangan shutdown. Hilang pingnya. Jadi ping minus 5 19 minus 5 192 168 431 apa ya? Titik koma ya kalau nggak salah. Cut slash etc slash passwd 1 2 3. Oh, ini ada yang duplicate, langsung keluar. Nih saya ulang perintahnya kayak gini ya, clear. Nih pakai titik koma. Jadi kita bisa ngerendengin perintah, satu perintah kita rendengin perintah yang lain. Kalau lebih kurang ajar lagi, koma, cut lagi, etc shadow. Udah parah nih kalau udah ngerti. Oke, enter. 1 2 3 4 5. Kita dapat semuanya nih. Dapat passwd, dapat shadow. Oke. Passwd isinya apa? Passwd bukan password isinya, jangan khawatir. Passwd isinya ini. Passwd mana passwd? Ini passwd. Isinya adalah username. Ntar, gue kasih lihat ya. Mana dia? Ini yang atas nih. Nah, ini yang atas. Nah, ini dia. Oke. Ini kita punya username nih sebenarnya. Jadi ciri khas dari user di server, kalau user ID atau group ID di atas 1000 ke atas itu bukan aplikasi. Kalau di bawah 1000 dia aplikasi. Jadi perhatiin ini ID-nya 100, 101, 102, 106, 103, 107. Jadi ID di bawah yang kecil-kecil itu aplikasi semua. Kita nggak tertarik aplikasi. Kita berusaha jebolin manusia. Manusia namanya siapa? Ono. Manusia namanya guest, manusia namanya tamu. Dari sekali kerja kayak gini, kita udah nggak usah ngejebolin username lagi. Kita dapetin username nih, beres ya. Jadi setengah kerjaan buat ngejebolin autentikasi beres. Username kita udah dapat, dia punya username apa aja dapat nih. Nah sekarang kita lanjutin ke bawah sini. Oke, yang ini adalah shadow. Oke, shadow. Nah ini yang kacaunya di sini nih langsung. Ini bukan passwordnya, ini hash dari password. Lu bayangin dapat username sama hashnya, selesai masalah gua kan? Tinggal jebolin aja kan? Udah. Nah sekarang kita kerjain dari luar. Ya udah kerjainnya cuma gini doang dari luar. Salah. Dari luar cuma gini doang. Ya lah, salah pencet. Nih, oke. Ya udah dari luar kan kita nggak nulis pingnya lagi, ping minus C5-nya nggak usah ditulis lagi ya. Jadi cuma gini doang kan, 192 16831 titik koma cut slash etc passwd titik koma slash etc cut lagi sorry cut slash etc shadow. Udah jebol. Tolong ingat ya kata file yang penting passwd sama shadow. Nyawanya ada di situ tuh. Jadi dua file ini harus dipertahankan banget sih sebenarnya. Nggak boleh sampai bisa diambil kayak gini sih sebenarnya. Ini kita diamin aja, dapat nih beres, selesai masalah gue. Dapat udah. Alhamdulillah. Oke. Hah? Ada. Kecampur. Kan dua sekaligus. Oke. Nggak keluar, kepotong ya? Oh berarti satu-satu kali ya? Nggak bisa sekaligus dua. Coba kalau gua gini ya 192 1. Kalau gua gini dapat nggak? Shadow doang nih ya?
Mau nggak dia? Soalnya shadow biasanya dikasih, lo nggak bisa dapat. Shadow dikasih pertahanan dia. Margingnya doang. Hah? Margingnya doang. Ya, cuman yang ininya ya. Misal, nih gue pakai misal. Misalnya adminnya bego, kasih izin buat diambil. Ini gue rubah permission. Jadi kalau nge-hack, kalau belajar nge-hack gitu tuh. Misal admin bego, rubah permission. Jadi bisa ke sini ya, cd etc. Clear layar. Pas WD kita lihat permissionnya. Pas WD read write read read. Oke, sekarang kita lihat shadow permissionnya kayak gimana. Shadow read write read satu lagi nggak ada tuh. Misalnya admin goblok nih, admin goblok ya. Dia shadow ch mode. Ngerti cara ngeset RWRR itu pakai kode apa? Siap. Jahat banget. Parah lu. Oke. Ini pelajaran sederhana banget. Ini anggapnya binary semua ya. Jadi kan kalau minus 0 ya. Tapi minus yang paling depan ini jangan dilihat. Ini nggak dilihat. Jadi kita ngelihatnya 110 100 100. Oke. 110 itu kalau di desimalin 6. 100 4. Oke. 100 lagi 4. Jadi itu yang password itu 644. Bener 644. Kan 0 2 4. 1 2 4. Urutan angkanya. Urutan. Kalau dari sini 4 2. Ngerti nggak sih gue ngomong? 2 pangkat 0 2 1 2. Ini lagi pelajaran aljabar biner. Ini gue kasih lihat dah pakai kalkulator paling gampang. Ya, makanya kalau ngerjain soal-soal saya, coba ya iseng coba kerjain di kuliah cybersecurity atau kuliah jaringan di open course, pasti ada aljabar biner. Kuncinya ada di situ soalnya. Kalkulator ya, kalkulator. Aduh, seru dulu pada. Kita masuk ke programming ya, ke programming. Oke, ini ya, ini binary ya, bisa desimal binary. Oke, misalnya binary 100. Oke, 100 itu desimalnya ini nih 4. Kelihatan sih? Kelihatan nggak? Kecil ya? Bisa digedein nggak sih? Nggak bisa digedein. Pokoknya nih ada 4 bilangan dasar 10 nih ya. Ini ada angka 10 nih. Ini kelihatan yang tengah nih ya. 4 bilangan dasar 10. 100 4. Kalau 010 2. Kalau 001 1. Sebenarnya gampang sih. Jadi ini yang ujung sini adalah 0 pangkat 1. 2 pangkat 0, sorry bener. 2 pangkat 0. Ini jadi 2 pangkat. 2 pangkat 0. 2 pangkat 0, di sini 2 pangkat. Bukan. 2 pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2. Iya. Gimana sih kalimatnya? Gue salah ngomong jadinya. 0 paling kanan. 2 pangkat 0 paling kanan. Sampingnya 2 pangkat 1. 2 pangkat 1. 2 pangkat 2. Iya benar lu benar tuh. Jadi 2 pangkat 0 kan 1. 2 pangkat 1 2 pangkat 1 itu 2. 2 pangkat 2 4. Jadi 0 kali 2 pangkat 1 0. 0 kali 2 pangkat 2 0. 1 kali 2 pangkat 2 4. Jadi dapat 4 kalau yang di sini. Mudah-mudahan ngerti nih. Terus ya. Nah, supaya saya ya kalau nggak ngerti lu pakai kalkulator aja dah, kalkulator itu. Nah, sekarang saya akan merubah shadow-nya ya supaya gampang dihack. Shadow-nya saya rubah gini, chmod 644 shadow. Oke. Sekarang coba kita ls min lh lagi shadow. Udah berubah kan? Read write, read read. Oke. Jadi yang ini read write yang pertama adalah buat user root.
Read write yang ini yang kedua, kelompok kedua ini adalah buat grup root. Yang kelompok yang ketiga ini adalah buat seluruh dunia. Nah, ini gue goblok banget ya. Admin ini ada admin tolol namanya Ono. Seluruh dunia boleh read shadow gitu ya, supaya proses hacknya jadi gampang. Soalnya kalau nggak bisa di read shadownya, gue susah nge-hacknya. Jadi ya udah. Jadi sekarang masuk lagi ke sini. Sorry, salah. Ini kita hack. Oke. 192. Nah, ini jadi bisa yang ini. Submit. Deh, kita turun ke bawah, lihat. Nah, kebuka nih dia. Dapat nih ya? Udah? Bisa nggak kita jebolin passwordnya sekarang? Nah, kita coba jebolin. Untuk jebolin, caranya gini. Oke. Bisa lihat contekan. Paling gampang lihat contekan ya. Jadi biasakan nyontek. Kalau nggak nyontek nggak bagus. Ajarannya parah banget dari gue. Udah pakai nyontek, pakai chat GPT. Biar hidup lu gampang, naik pangkat cepet. Udah gitu jadi direktur kan enak hidup lu. Gitu masuk Google ya, biar gampang. Sebenarnya ada di wiki saya juga ada sih. Ini karena mungkin males kalau masuk. Jadi bisa pakai John. Oke. Password sama shadow. Jadi kita punya password sama John adalah John the Ripper. Oke. Lama ya. Oke, mulai keluar. Jadi kita harus kasih kode. Saya punya shadow file, saya punya password. Bisa nggak dijebolin tuh dengan kondisi dua itu? Oke. Nah, ini adalah shadownya. Ini ada file shadownya. Kita punya file shadownya. Oke. Kita punya informasi shadownya. Shadownya harus di unshadow dulu. Unshadownya dengan cara kurang gede, sorry maaf. Oke. Jadi ini file shadow kan. Kita punya isinya shadow. Oke. Saya punya isinya shadow, saya punya isinya password. Dua makhluk itu jadiin satu. Di John itu punya tool namanya unshadow. Unshadow file password yang kita dapat sama file shadow yang kita dapat dimasukin ke satu file apa terserah. Oke. Tapi ini dia kasih nama aja root password sama root shadow, dimasukin ini. Nah, dengan kondisi kita punya yang ini, sekarang kita mau ngejebolin. Oke. Cara ngejebolinnya caranya kayak gini nih. Bisa kayak gini. Ini contohnya dia aja nih. Oke. Saya akan coba contoh ini ya. Kita akan percobaan contoh ini. John adalah aplikasi buat ngejebolin password. Dengan catatan kita punya password sama shadownya. Oke. Password sama shadow kita udah dapat dari hasil cracknya kita. Tinggal dijadiin satu tuh, dua file. Oke, sekarang kita akan jadiin satu. Lu mah enak liatin gue ya? Parah. Ya itu nasib guru kayak gitu dah. Kita ambil, ini kan batasnya di situ ya, kelihatan ya. Itu batasnya, kita ambil. Salah. Sampai sini nih. Oke, tolong perhatiin ini nih. Tolong perhatiin. Root selalu user ID-nya 0, grupnya 0. Oke. Itu jadi kode nih. 00 itu kode. Jadi kalau ada hacker berhasil masuk, kadang-kadang dia akan merubah nomor-nomor ini jadi 0. Jadi angka yang harusnya nggak 0 dia nolin supaya dia jadi root. Jadi teknik rubah diri sendiri jadi root sebetulnya cuma masuk ke password, rubah jadi 00 root ya. Parah loh. Segampang itu sebenarnya. Udah gitu yang paling nyebelin dan itu dilakukan sama slot sama gacor itu. Karena gue ada di depan hidung waktu itu gue ngeliat banget bajingan itu kerja. Jadi mereka itu, ini kan ini aplikasi nih kayak gini nih. Ini LP itu line printer, mail to mail, news to UCP, semua kan aplikasi ya. Bukan user biasa. Ini dia bikin, ini perhatiin ini semuanya no login nih. No login. Berarti nggak bisa login dong. Caranya bajigur. Jadi dia gelo, jago tuh orang kurang ajar. Dia masukin file password, ini kan kelihatan ini /bin/bash.
Oke, terus yang mana lagi nih? Guest ini /bin bash. Kalau yang ada bin bash itu gue bisa login. Jadi caranya dia masukinnya setan banget dia. Jadi dia ngerubah ini misalnya, ini masukin. Ini 77 jadi 00. Terus ini user has been no login dirubah jadi /bin bash. Masuk dia. Segampang itu coba masuknya setan nggak? Pas kita ngeliat, ini kenapa ada user LP? Wah, saya jadi teknik rubahnya gitu. Jadi hati-hati tuh. Jadi kalau ngelihat itu LP itu harusnya nggak bisa login. Kok bisa login? Ini harusnya bukan 0, kok 0. Nah itu harus dicek. Kayak gitu-gituan. Harus ya. Kalau file password ini hilang gimana? Berdiri. Ya udah, bubar. Nggak bisa ngapa-ngapain. Paling gampang hilangin aja sekalian. Nggak bisa ngapain. Tapi rootnya masih bisa login. Kita ada proses recovery buat login root single mode namanya. Bisa. Jadi kita generate lagi. Kita harus bikin lagi file ini. Jadi sarannya file ini di backup sih. File ini backup supaya kalau ada hilang atau. Nah ini proses backup itu kayak itu backup itu terjadi kalau kita pakai host intrusion detection system. Salah satu host intrusion detection itu konsep ya. Intrusion detection system host itu konsep. Salah satu softwarenya namanya Tripwire. Nah, Tripwire dia akan nge-backup semua file konfigurasi, dia backup, dia akan monitoring file konfigurasi. Kalau ada yang berubah, dia ngasih alert ke admin. Nah, itu Tripwire. Dari saya gitu. Jadi solusinya gitu. Berarti backupnya tadi juga bisa dicek BKP yang isinya itu semua. Enggak, itu backupnya dienkripsi. Oh. Nggak bisa dibuka sama hacker. Gitu. Nah, mumpung lagi ngomong, ini udah kategorinya udah cyber security sih sebenarnya, tapi nggak apa-apa karena ditanya jadi lebih senang saya masuk ke sini, masuk ke Onocenter ORID/wiki. Itu masuknya IDS, host IDS, kategorinya host IDS. Ini ada banyak tipe-tipe host IDS, ada check rootkit hunter, ada Tripwire, ada Linux, ada beberapa lah. Oke. Sekalian saya terangin ya, gitu ya. Kagok, lu nanya, gue terangin aja sekalian kagok. Nah, yang paling bagus Tripwire. Tripwire ini installnya sih gampang banget, cuma install Tripwire. Nah, cuman waktu install kita harus ngasih password ya. Ada password site, ada password lokal itu buat encrypt dan sebagainya. Oke. Nah, di sini kita harus ngeset konfigurasinya dia sama policy. Konfigurasinya kira-kira gini nih. Nggak kelihatan. Oh, harus masuk ke filenya langsung nih, bentar ya. Ada di sini nggak ya? Oh, nggak gua catat di situ. Di admin ada nggak ya? Nggak dicatat. Tapi kalau ya karena saya pernah ngoprek jadi tahu dalamnya lah. Tapi intinya di policy ini di TW Pol ini ya. TW Pol ini, oke. Ini kan dibilang edit TW Pol. Policy ini adalah dia ngasih tahu file-file di folder mana yang harus dia selamatin. Jadi file di folder etc harus diselamatin, file di folder var harus selamatin. Udah gitu secara periodik yang di bawah ini, di bawah sini. Dan ini semua di-encrypt loh, hati-hati. Semua di-encrypt, jadi kalau hacker berhasil masuk ke dalam mesin, oke lah hacker bisa merubah file konfigurasinya ya. Cuman file yang ininya nggak bisa diakses sama dia, gitu ya. Nah, di sini ada Tripwire check dan kita lakukan Tripwire check pakai cron. Pakai apa cron bahasa Indonesia? Apa ya? Scheduler. Setiap jam berapa atau tiap berapa jam dia akan ngecek sistem semua dicek. Ada yang berubah nggak file konfigurasinya. Jadi yang dimasukin Tripwire jangan file-file yang berubah. File-file konfigurasi nggak apa masuk ke Tripwire, kan konfigurasi nggak berubah banyak ya. Jadi konfigurasi dimasukin, dimonitoring sama Tripwire banget. File bin gitu ya, yang dalam bawahnya /bin, sbin segala macam dimonitor sama Tripwire semua. Kalau sampai file itu berubah, alert langsung ke kita. Ini ada yang masuk nih, nyerang file system, gitu ya.
Jadi pertahanan di sistem itu ada yang pertahanan jaringan, ada kalau pertahanan jaringannya jebol, kita harus bertahan di mesin juga. Mesin juga tetap harus bertahan. Jadi Anda sebagai auditor, lu harus ngecek ada nggak di pertahanan di jaringan ada pertahanan kagak? Udah gitu di mesin ada pertahanan kagak? Kalau jebol, jadi harus ada plan A, plan B, plan C segala macam, gitu ya. Oke. Nah itu yang tripwire. Yang RK Hunter ini rootkit Hunter. Ini rencananya saya mau ngasih lihat rootkit abis ini. Jadi abis ngasih lihat serangan command injection, saya akan ngasih lihat bagaimana kita masuk bikin backdoor. Itu kategorinya rootkit. Oke. Ini rootkit Hunter, dia akan ngejar software-software yang bisa bikin backdoor, bisa bikin jalan belakang. Ada 2 di sini. Nah ini ngisolnya juga gampang banget sih sebenarnya. Cuman ini nanti pakai jam terbang melihatnya sih sebenarnya. Kadang-kadang kan ada rootkit yang baru-baru. Kita si RK Hunter cek rootkit itu mungkin nggak ke monitor sama dia. Oke. Kalau yang baru-baru. Cuman dengan jam terbang kita bisa melihat kayak gini nih. Cara melihat rootkit. Ini saya buka dulu ya. Saya gedein biar enak di layar. Nah di server kita bisa melihat semua proses yang lagi berjalan pakai perintah ini PSAX. Kita bisa lihat yang lagi jalan. Nah ini urusannya jam terbang nih. Oke. Ini kan kelihatan ini ada Chrome lagi jalan, ini ada proses worker lagi jalan, ini ada genome kalkulator tadi gue pakai, ada apalagi segala macam. Kita tahu oh ini aplikasi yang baik, ini semua baik. Kalau yang ini kan baik semua karena orang baik sebenarnya. Ini baik semua kan. Tapi nanti ada yang nyelip. Nah, kok ada kayak ginian? Nah, kelihatan. Kemarin saya ngelihatnya pakai ini sih. PS3. Nih, pakai PS3 ngelihatnya sih. PS3. Ini yang atas-atas sih masih normal-normal. Biasanya kita ngelihat di bawah sih. Lihat di bawah. Ini yang sistem masih normal, dia nggak masalah. Di sini, di bagian bawah sini ini masih sistem semua, jadi nggak ada masalah semua. Kemarin waktu ada slot segala macam masuk, ini kan cuma ada satu nih. Bentar. Saya naikin ke atas, mana mouse gue? Ini dia. Ini kan dia sistem punya satu anak. Ini masing-masing ada satu anak gitu ya. Jadi sistem punya anak banyak, tapi ini anak pertama, dia punya anak lagi, terus selesai sampai sini. Cuman gitu doang ya. Kalau si slot gacor segala macam, anaknya ngerendeng nih. Dia ada satu aplikasi, terus ngerendeng ke belakang, seret, panjang banget. Gitu. Jadi anak punya anak, ngerendeng ke belakang. Ini harus diajar dari depan. Gitu. Ini aplikasi apa? Ini kan kelihatan nih aplikasinya namanya SSHD, Snapd, hajar di sebelah sini sih sebenarnya. Kelihatan dari proses ini kelihatan. Gitu. Ada saya. Ginian jam terbang banget sih sebenarnya. Kalau udah sering lihat jadi punya jam terbang, punya insting. Akhirnya pakai insting sih, nggak ada di asli, nggak ada di mana sih namanya? Handbook, buku pegangan kadang-kadang susah. Walaupun Anda kemarin ngopi berapa puluh giga itu ya baca-baca aja. Cuma nanti kalau mau dapat instingnya, latihan. Nggak bisa enggak, kayak gini ya. Latihan tuh dari cara kita nyerang, terus lihat efeknya di server apa, PSAX, PS3, efeknya apa waktu kita nyerang, kelihatan semua. Jadi nah ini susahnya dari security ya. Nyerang lebih gampang. Nyerang cukup kita menguasain satu teknik serangan, kita bisa nyerang. Misalnya kalau karate kita bisa menguasain teknik mukul doang, kita bisa mukul orang kan. Lu kalau defense kan kita harus segala teknik harus dikuasain. Kalau ada orang mukul, pertahanannya gimana? Kalau ada orang nendang, pertahanannya gimana? Jadi itu susahnya security. Karena security harus menguasain semua teknik. Untuk nyerang cukup satu teknik kita udah bisa ngerusak. Gitu. Jadi hidup lu susah sebenarnya. Salah lu sendiri pada masuk bidang kayak gini. Udah beres ya? Kebayang ya? Oke, ya. Pak, kalau yang tadi di VWA itu kan pink ya. Kalau port HCMP-nya ditutup,
possible buat tembus nggak? Enggak. Berarti ternyata di port CMP-nya tuh di Tutup. firewall. Iya. Kalau ping doang ya. Dia bisa. Ini kan cuma demo doang. Tapi kalau kenyataannya sih bukan ping yang dihajar. Nanti kita punya ini ya. Paling terasa kalau udah SQL injection kelihatan deh. Kita lanjut ya. Ini gue waktunya sempit. Gue stres. Kita coba lah. Poinnya cuma gitu aja. Jadi intinya bukan masalah pingnya sih sebenarnya. Intinya adalah gini nih. Ini harus disanitasi sih sebenarnya intinya. Ini kali. Emot cepetan. Oke. Nah, ini di sini kalau ada input seperti ini ngomong ke teman-teman programmer. Programmer, tolong dong kalau lu punya input terus sanitasi sebelum dimasukin ke belakang. Intinya itu aja sih. Input apapun disanitasi, itu aja sih supaya bersih ke belakang. Bukan masalah pingnya sih sebenarnya. Konsepnya kurang belum ngerti. Ini kan yang Sanitasinya itu. sanitasinya misalnya gini, yang bener kan cuma gini doang, saya masukin IP atau IP doang ya, saya masukin IP doang. Nggak bisa dong saya masukin sampai kalau ada cat, etc, password segala, dia bisa detect nih, ini bukan input yang benar. Gitu. Jadi programmernya harus tahu input yang benar mana, input yang nggak benar mana. Input yang nggak benar buang. Gitu. Dan rata-rata programmer kan input aja kan, nah, udah bonyok dah lo. Jadi ntar masukkan ke programmernya kira-kira kayak gitu. Gitu. Udah siap ya? Oke. Ini saya lanjutkan buat bikin file. Mabuk gue. Oke, ini gue ambil ya. Ini gue ambil. Ini biar ngasih lihat gimana cara ngejebolnya langsung. Klik kanan copy. Nih, copy. Saya akan masuk sini. Ini mah di server. Oke, gue masuk ke sini. Oke. Root passwd.txt misalnya. Nih nyolongnya copy paste banget nih. Alah, nggak bisa. Aduh, nggak bisa ini. Aduh, pakai VirtualBox nggak bisa gue nyolong. Rese ini VirtualBox. Oke, gue nggak bisa nyolong pakai VirtualBox. Nggak bisa klik kanan paste. Ya. Ya, virtual nggak bisa. Jadi misalnya gue bisa nyolong. Jadi cara nyolong saya jadi cara nyolong blow on banget. Saya harus pakai cara nyolong yang paling goblok di dunia. Saya copyin dulu. Ini kejadian benernya nggak kayak gini ya. Kalau kejadian gini gue ambil ya. Jadi supaya hidup saya enak, saya caranya gini. Passwd gue copy ke home ono. Copy juga shadow ke ini masih di server ya. Home ono. Oke, sekarang gue copy dari Kali Linux. Gitu dong caranya kan, brengsek. SCP ono @ 192.168.43163.2 passwd 123456 copy sama shadow kita copy. Oke. Kejadian benernya nggak kayak gini ya. Ini kejadian karena ternyata copy paste di VirtualBox nggak bisa. Shadow, oke, 123456, oke, dah beres. Saya clear dulu layar. Clear, ls. Ini ada file passwd sama shadow nih. Ada file passwd shadow ya. Itu hasil colongan dari sana. More buat ngeliat shadow. Ini file shadownya. Itu ada ono, ada hashnya, kemudian satu lagi passwd. Nih, oke. Nah, kalau ngeliat passwd tadi tolong diingat ya, pastiin ID yang di bawah 1000, no login, terus ID yang 0, tolong cek, hanya root aja yang 0, yang lain nggak ada yang 0, gitu ya. Oke. Udah dapat itu, yang kita lakukan sesuai dengan petunjuk Bapak Presiden di sini.
Mana tadi petunjuknya ya? Yang unshadow ya. Yang unshadow. Jadi caranya saya balik lagi. Mana sih? Salah. Oh, sini ya udah bener ya. Unshadow. Oke. Pas WD sama shadow saya masukin ke file namanya unshadow.txt misalnya. Oke. Dia bikin folder namanya .john, clear layar, ls. Oke, ada file namanya unshadow.txt. Itu gabungin file shadow sama password jadi satu. Sekarang kita, kalau nggak salah tadi caranya, lupa gue lihat di sini aja caranya ya. Jangan dvwa. Jadi saya udah bikin catatan dvwa. Di sini ada command injection, di sini ada command injection lagi. Terus ke bagian bawah ada contohnya buat John, kalau nggak salah. Oh, nggak ada. Gue taruh di mana ya contoh yang Johnnya? Ada di sini kali ya. Sorry, di sini kayaknya. Coba lihat ke bawah. Ini dia. Oke. Oh, tadi caranya single ya. Ininya John single ya kalau nggak salah ya. Masih ingat nggak sih? Lupa pada. Gue ngeliat di mana sih tadi yang single tuh? Ya udah, cari di sini lagi ulang. Oke, John, pas WD shadow. Oke. Nih, kita nyari. Ini yang tadi, saya gedein ya biar enak lihatnya. Dia caranya gini. Ini yang root for John, ini hasil unshadow nih di atas. Jadi unshadow, root for pas WD sama shadow, jadi root for John, file root for John. Kalau saya kasih namanya bukan root for John, saya kasih namanya unshadow.txt. Kemudian di sini tinggal John single root for John. Coba kita cek, bisa nggak gua hajar pakai cara kayak gitu. Oke. John singlenya pakai minus nggak sih? Minus ya, minus 2 ya. Oke, minus single unshadow. Bismillahirrahmanirrahim, enter. Oke, ini lagi ngejebolin. Dia nggak bisa, tapi dia tahu only two candidate buffer in current salt. Ini Johnnya kurang ini, berarti saya harus pakai word list. Oke, saya akan pakai word list. Oke. Saya harus ngasih tahu word listnya di mana, terus minus rules kayak gini ya. Jadi minus word list, folder word list ada di mana, minus rules, udah gitu file unshadow-nya. Jadi pakai single nggak berhasil karena dia kekurangan salt, kekurangan dia belum punya. Jadi saya harus masukin gini. Cuman sekarang word listnya ada di user share word list apa segala macam. Ya, sekarang saya masuk ke sini lagi. Ingatin ya. Minus word list sama dengan minus rule unshadow. Oke. Sekarang saya cek dulu ls user share word list. Di sini ada beberapa word list di situ. Di sini ada John list. John list. Oh, sudosu berarti. Nggak mau dia kali. Oke, ls user share word list John list folder, not a directory. Oh, John list itu file dong. Oke,
Berarti coba kita lihat isinya apa nih. Cut. Nih, oh bener-bener. More. Nah ini adalah passwordnya yang udah dia siapin ya. Si John udah nyiapin password kayak gini buat ngejebolin. Oke. Oke, sekarang kita coba pakai itu ya. Oke, John, minus word list pakai S nggak ya? Word list tanpa S ya. Word list sama dengan langsung tanpa S. Ini minus rules pakai S di ujungnya. Oke, kita kerjain kayak gitu. Isinya kopas sebenarnya. User share word list John list minus rules pakai S and shadow ya, enter, dapat itu beres ya. Yap. Komen John itu apa sih Pak? John itu aplikasi namanya John the Ripper. Tahu John the Ripper nggak? Nggak tahu. Jadi ini orang-orang bule kalau bikin aplikasi sesuai dengan kisah-kisah cerita di mereka. John the Ripper itu adalah pembunuh di London ya, pokoknya di Inggris, yang ngebunuh cewek PSK, Pace Shift Keying kalau di bahasa orang komunikasi data. Tapi komen itu ada di Linux. Udah ada, bukan di Linux, di Kali Linux. Kalau Linux biasa nggak ada John-nya. Oh iya Pak. John mah hanya ada di ahli neraka. Lu pikir John udah ada di Ubuntu? Kagak ada John di Ubuntu mah. Beres ya? Lu harus install manual bisa ya? Apa? Install manual di Ubuntu atau di Sema? Gue belum nyoba sih. Jadi saya punya kebiasaan gini. Di Ubuntu saya pakai yang bersih-bersih buat ke surga. Kalau mau yang kotor-kotor saya pakai Kali Linux. Saya selalu kayak gitu. Jangan campur. Ini jadi campur. Punya kali-kali Pak. Hah? Punya kali-kali. Enggak, gua kan orang baik. Pas kali di depan lu aja, kalau di belakang gua pakai Ubuntu. Ini beres ya? Sip ya? Beres? Oke, sekarang kita lanjut. Yes. Ini berarti tergantung isi word listnya berarti? Betul. Dia banyak banget ini loh. Sorry, clear. Lu coba-coba banyak word. Sorry. Kan di sini banyak word list, user share word list. Ini banyak kan? LS, Dirbe, dia punya word list sendiri. Tuh banyak. Word listnya dicoba-coba satu-satu. Tapi Inggris barat itu. Hah? Yang Indonesia banget itu. Nah, sekarang gimana caranya dapetin word list kan? Yang Indonesia. Nah, ada banyak tekniknya. Hah? Ini pas bagian gini pertanyaan banyak, lu bagian masuk neraka aja pertanyaan banyak banget. Ini ada password attack. Ini banyak sekali aplikasi buat nyerang password. Salah satunya John tadi yang gue pakai ya. Sebenarnya aplikasi buat ngejebolin password banyak. Salah satu yang keren namanya Cewel. Cewel itu Cewel itu buat, jadi word list bisa dibikin. Oke. Cewel itu buat bikin word list, tapi bajingan nih Cewel satu. Oke. Gua kasih lihat di sini aja lah. Di sini aja ya. Cewel, Cewl. Oh nggak ada di sini. Ada sih, cuman nggak bagus. Nih, gini aja ya. Oke. Word list kali Linux. Dia bisa aja dia bikin. Nah, ini ada word list kali Linux. Ini ada file word list. Saya pengen cek buat cara bikin word list. Ya udah, kalau nggak langsung ke Cewel aja lah. Cewel. Ini udah custom word list generator. Oke. Custom. Kata customnya jadi penting banget di sini.
Oke, yang ada di Kali Linux juga ada word list generator sih sebenarnya. Ini ada contohnya nggak sih? Nah, atau di atas ini. Nah, ini dia. Ini bajigurnya ada di, kata bajigurnya adalah yang ini sebenarnya. Ini setannya ada di sini. Oke, gue gedein lah biar lo nggak penasaran. Ini setannya ada di sini. Ini setan nih. Jadi yang dilakukan jadi kalau yang ini mah minus D2 minus M5 itu jumlah karakter segala macam ya, cuma nggak istimewa. Ini minus W doc words.txt, ini file word list yang dia generate. Oke, yang ini caranya adalah dia menganalisa bisa Facebooknya kita, bisa websitenya kita, diambil dari kata-kata yang ada di Facebook kita, dia generatein kata-kata buat password. Jadi kan kita kan suka, nah ini jadi masukan buat nanti customer Anda, klien Anda di perusahaan. Lu jangan posting macam-macam di media sosial, karena dengan cewek ini kita akan ngambil nama istri, nama anak, tanggal lahir, segala macam diambil jadi word list. Probabilitas buat ngejebolnya jadi tinggi. Gitu. Beres. Jadi kalau kita udah ngerti cara teknik orang nyerang, jadi kita lebih ngerti teknik proteksi ya. Nah ini orang nyerangnya kayak gini banget, setan banget, gitu. Makanya lu perhatiin deh Facebooknya Ono, postingnya apa nih Ono? Isinya besok mau seminar ini isinya poster-poster gitu doang kan? Kagak ada gue posting makanan di sini enak, istri gue kagak ada posting kayak gitu, kagak ada gue mah. Walaupun gue bersyukur hari ini ada Rika yang bikin gue salah fokus. Iya. Jadi masuk. Jadi Pak. Ini caranya kayak gini aja ya, cewek gitu ya, beres ya. Oke, jadi kita bisa bikin word list. Dan bahaya banget loh yang ini. Kita jadi masukan nanti buat teman-teman, buat klien Anda lah, karyawan di kantor, lo jangan sembarangan posting. Soalnya bahayanya kayak gini nih. Beres ya. Oke, ini beres. Sekarang jam 10. Oke, gue lagi mikir topik yang mana. Stres saya. Oke, kita masuk ke sini deh. Mau coba SQL injection atau mau bikin backdoor? Hah? Milih yang mana? Iya dua-duanya. Mau yang sekarang mana, yang sana ini mana? Mau duluan mana? SQL, oke, SQL injection ya. Oke, kita masuk ke DVWA. Oh sorry. Ini ada dua jenis SQL injection sih sebenarnya kalau mau digampangin ya. Ini ada dua jenis. Ini ada yang ini kita pakai jenis yang susah ini. Jadi kita benar-benar masukin perintah-perintah SQL kayak gini nih. Select apa segala macam. Ada jenis yang bajigur banget pakai SQL map. Ini pakai SQL map. Oke. Bentar, mana dia SQL map? Nih, perintahnya SQL map kayak gini. Oke. Cuman kalau pakai SQL map itu kita nggak ngerti proses di dalamnya. Kalau yang tadi pakai SQL injection yang manual, kita ngerti proses di dalamnya. Jadi saya akan coba yang pakai manual dulu buat ngerti filosofi di baliknya. Setelah itu kita coba pakai SQL map. SQL map kuncinya cuma ini doang. Kita perlu cookies. Jadi kita harus nyadap sasaran. Kita dapetin cookies. Kenapa kita butuh cookies? Soalnya sasaran yang kita hajar DVWA. DVWA itu kita perlu login dulu. Kan ada username password tuh. Konsekuensinya gue butuh cookies. Karena ada username password, buat nge-bypass username password gue butuh cookies. Tapi kalau ada website yang nggak usah login, bisa query, bisa masuk tanpa login, cookies nggak dibutuhin. Jadi cookies dibutuhin karena gue butuh login, itu aja sih. Karena DVWA yang dihajar, oke? Nah, tapi nanti proses cara berpikirnya nggak beda jauh antara yang ini sama yang manual. Saya akan kerjain yang manual dulu, pakai yang ini ya, perintah SQL di DVWA. Oke. Sudah pernah pegang SQL semua kan, server?
udah. Ngerti cara query segala macam kan, udah. Kalau belum anggap aja udah. Orang gampang, nggak susah sih gitu. Oke. Oh ini di Dell, sorry. Gue bingung nih, kebanyakan layar gue pusing kadang-kadang. Gue di sini ya, kali. Nah saya butuh dua atau gue dari sini aja biar gampang ya. Gue dari sini aja ya. SSA, Ono, Met 43 163. Gue dari sini aja. Kalau enggak gue serang dari sini aja dah. Make apa? Make Kali Linux. Tapi kalau SQL adanya di Kali Linux. Kalau ini kan gue nyerang dari luar, pakai browser doang nyerangnya. Jadi bisa pakai ini ya. Nah ini gue akan, ini John dari Project gue tutup, Cewal tutup, ini tutup. Oke. Sekarang saya akan nyerang dari sini ya. 43 163 /DVWA 1.9. Oke. Username-nya admin. Password. Oke, saya save. Saya gedein. Oke. Di sini ada SQL injection. Bentuknya kayak gini doang. Jadi menunya cuma gini doang. Nah ini lagi-lagi sebenarnya proteksinya gampang. Ngomong sama si programmer, lu tolong sebelum nerima data dari luar disanitasi dulu tuh data. Ini data yang bagus atau enggak gitu ya. Tapi nanti saya akan kasih lihat proses sanitasinya pakai intrusion detection system. Jadi kita bisa, kalau si programmernya tetap ngotot nggak mau nambahin coding, kita bisa deteksi pakai intrusion detection system juga sih. Cuman kita harus rada ngehack nih. Oke. Jadi dia cuma gini dong, user ID misalnya 1. Salah. 1 submit. Langsung keluar. User ID 1 admin. 2 submit. Brown. 3 hack me. 4 Pablo Picasso. Beres ya? Jadi cuma gitu sebenarnya. Tugasnya cuma gitu doang. Nah sekarang ini sebenarnya kejadian benernya seperti apa sih di belakang layar. Di PHP kan ngomong ke SQL ya. Jadi PHP-nya ngapain ke SQL, perintah apa yang dikirim dari PHP ke dalam SQL. Cuma itu aja sih. Sekarang kita lihat di server. Ini server sudo. Oke, saya gedein ya. Oke, clear layar. MySQL -u root minus passwordnya 123456 kalau nggak salah. Masuk kan? Keren kan? Passwordnya sangat aman banget gue. Kalau aku nggak konsen. Parah. Oke. Apa sih tadi? Ya. Kita pengen ngelihat ini ya. Ini kan udah masuk nih. Oke. Ini kita masuk sini ya, udah berhasil masuk sini ya, beres. Sekarang yang dilakukan sebenarnya sama dia adalah pakai, ya kita lihat dulu lah. Show data bases. Ini kita lihat ada banyak database di situ di SQL-nya. Yang menarik buat kita adalah DVWA. Di sini ada database DVWA. Oke, saya akan pakai use DVWA. Oke, saya pindah ke database DVWA. Bisa lihat show tables-nya apa aja. Ada 2 tables, guestbook sama user segala macam. Oke. Tapi ini kan di dalam database, bukan di front end ya. Ini kan back end banget nih. Nah, sekarang di back end yang terjadi si PHP akan ngirim perintah seperti ini sih sebenarnya. Oke. Select first name last name dari tabel users. Where user ID sama dengan apa? $ID ini dari PHP-nya ya. Nah, PHP tadi gue masukin 1. Ya udah sebenarnya ini gue nggak bisa ngasihin yang ini ya. Gue harus masukin yang ini kan. Salah. Nih 1. Klik kanan copy. Ini tekniknya kopas doang sih. Ini teknik serangan kopas. Nih admin. Kalau 2 Gordon Brown. 3 jadi sebenarnya bentuknya kayak gini.
di back end. Di front end bentuknya yang warna merah tadi ya. 4 ini, 5 ini. Pertanyaannya, dengan perintah ini kita bisa injek perintah lagi nggak ke dalam? Gitu kan? Gitu ya. Bisa nggak masukin perintah dari sini? Bisa. Saudara-saudara jangan khawatir. Caranya kopas aja. Turun ke bawah sini udah gue kasih contohnya sih sebenarnya. Nih kalau 2 gimana? Nah ini sekarang mulai injek nih. Oke. Select ini masih sama. Nah gue ngasih perintah kayak gini kan. Or atau 0 sama dengan 0. Orang goblok juga tahu 0 sama dengan 0 kan. Ya gue masukin aja dah. Nah ini yang jadi masalah nih. Sebagian besar hacker ini jadi apalan. Dia akan injek 0 sama dengan 0, 1 sama dengan 1. Sebenarnya nggak gitu sih. Ini udah logika yang dipakai, bukan hafalan. Nih, masukin gini. Ini hacker yang normal ya, hacker biasa yang ilmunya cuman kopas dari web, pasti masukin 0,00. Kita akan keluar seperti ini nih. Oke. Nah, gimana kita masukin ini dari depan? Cuma gini doang. Perhatiin kutip ujung-ujung nggak diambil nih. Ya, saya ambil dalamnya kutip kan, klik kanan copy, saya masukin dari depan sini. Mana tadi? Ini ya. Oke. Gue masukin sini, paste. Oke, persen kutip or 0 sama 0, submit, keluar nih bentuknya kayak gini. Kalau yang di back end-nya bentuknya kayak gini nih, sebenarnya lebih rapi. Sebetulnya itu bisa diganti, persen 0,0 bisa gue ganti, kita ganti aja ya. Ini kita ganti dodol sama dengan durian. Suka-suka sih sebenarnya, asli ini bisa enak jidat. Sama dengan durian, tapi harus sama, durian harus sama dengan durian ya. Nggak mungkin durian sama dengan rambutan, nggak mungkin, itu beda makhluknya. Enter, keluar juga. Nah ini yang nggak ada di komunitas hacker. Hacker rata-rata pakai 0 sama dengan 0 gitu. Kalau gue saya enak jidat, kenyataannya saya enak jidat. Bisa nggak durian, dodol, or itu bisa gue masukin sini aja, bisa juga sih. Klik kanan copy, masuk ke sini, klik kanan paste. Perhatiin kutipnya dibuang ya, kutip ujung-ujung. Buang, submit. Ya keluar juga gitu. Beres ya. Jadi kebanyakan hacker nggak ngerti filosofi SQL injection-nya. Dia ngambil apalan aja, harus 0 sama dengan 0 gitu, kita coba sama 0 gitu, jadi kayak gitu. Jadi waktu itu gue di kampus mana lupa lah, ada yang anak hacker bener kan, presentasi. Saya kan di cyber security-nya, saya ngajarin gimana masuk surga kan, sebelah sini ngajarin masuk neraka kan. Yang dia kasih apalan, gue ngeliatin aja, kok gitu ya. Dan mereka cenderungnya ngapalan, lu coba ini, itu apalan semua gitu. Kalau saya lihat back end kerjanya gimana kan, gue injek dari back end nih, back end kita coba dulu. Oh tekniknya gini, dari back end gue masukin ke front end, bisa nggak? Oh keluar ya gitu doang. Nah teknik ini hacker rata-rata nggak tahu, karena mereka rata-rata apalan. Yang nemuin teknik ini memang dia coba yang gampang-gampang aja ya. Kalau gue kan nyoba yang ngaco-ngaco, karena otak gue kan ada ngaco kadang-kadang. Masukin yang ngaco. Gue pas ngeliat langsung. Parah nih, bener-bener bikin salah fokus nih, parah. Aduh. Oke, lanjut. Ini beres ya, udah kebayang ya. Ini ngecek apakah bisa diinjek apa enggak. Nah, kemudian ini udah kelihatan dia bisa injek. Oke. Nah, kita bisa nyoba yang 1 or 2 sama 2 itu pasti keluar juga. Nah, sekarang kita mulai yang ngaco. Oke. Kita masukin or union select null version. Oke, kalau ini dikerjain ke sebelah sini, masukin sini di back end nih, kita kerjain di back end ya. Nih, ini keluar tambahan ini nih. Ini kita ngecek versi dari MySQL-nya versi berapa. Dia langsung keluarin versi 57 sekian. Oke, bisa nggak ditaruh di front end ya? Bisa, cuma gini doang sih. Jadi antara back end front end cuma kopas doang sih. Tapi kita harus ngerti cara kerja back end sih sebenarnya. Oke, paste, submit, langsung keluar. Yang kita lihat yang ini doang ujungnya. Versi berapa sama keluar. Ya udah, kita ngikutin lagi aja di sini. Nah, di sini kita ngecek user yang akses ke dalam database siapa.
Doa seorang hacker sederhana banget, semoga usernya root. Gitu kan? Kan hacker jahat, ya cuma gini doang sih, klik copy, masuk sini, paste, enter, root at localhost, beres. Ini doa seorang hacker tercapai, terkabul, karena dia cukup siratal mustaqim, masuk. Oke, kalau mau di depan ya cuma tinggal copy paste aja ya, tapi nggak usah lah, biar cepat aja. Oke, nah dari situ mulai ngaco-nya mulai keluar. Kita pengen ngecek di dalam server MySQL-nya ada database apa aja. Database yang bukan apa aja. Database yang dipakai buat website itu database apa? Kan kita tadi makanya DVWA ya. Jadi udah cuma ini doang, copy, paste. Ini keluar DVWA. Kalau kita coba dari depan bisa cuma gini doang sih, sama aja lah. Ambil klik kanan copy, masuk sini. Ntar mana? Sini. Naikin ke atas, klik kanan paste, submit. Oke, keluar DVWA sama. Beres ya. Ini balikin lagi. Jadi kita udah mulai tahu database-nya DVWA dan kita bisa akses. Ini jujur nih, waktu itu si Dimas Geblek. Dimas itu anak backtrack Indonesia backtrack team, kayak gitulah, Indonesia backtrack. Di kampus mana ya kita berdua? Si Dimas sama saya berdua. Saya bagian biasa, saya kan selalu ahli surga terus. Ahli nerakanya partnernya lain, tapi partnernya saya ahli neraka selalu cowok lagi. Aduh, mau kacau. Nah, si Dimas itu parah dia ngedemoin kayak gini. Yang dia hajar adalah situs beneran, situs e-commerce punya Israel bajingan. Live di panggung. Ya, kita coba, bisa nggak masuk ke Israel? Masuk. Terus bisa jebol database dia masukin. Terus udah gini ini gini ya. Kita ngecek kan select ini, kita lihat di dalam database-nya ada tabel apa aja. Ini kan lihat semua tabel dikeluarin. Semua database dalamnya ada tabel apa aja nih. Ini kalau perintah ini information schema tables itu semua tabel yang ada dikeluarin sama dia, bajigur setan dasar. Keluar, nih tabelnya keluar semua. Kalau di e-commerce Israel, kita tertarik tabel transaksi dong. Bener dihajar. Kalau ini saya tertarik tabel user, karena saya mau ngajar username password. Yang dihajar sama Dimas tabel transaksi. Dapet, buka nih contohnya saya user ya. Nih, nah ini dia pengen ngecek tabel ada kata-kata usernya, tabel apa aja sih yang ada kata-kata user, yang nama tabelnya ada usernya. Ini nama tabel ya, bukan dalam tabel. Nama tabelnya ada usernya. Ini ada berapa tabel, ada user preference, user statistik, user segala macam. Nah, kita tertariknya users ini yang punyanya DVWA. Kalau si Dimas tertarik transaksi. Nah, kalau yang di sini saya hajar kayak gini nih. Tolong lihat struktur data dalam tabel usersnya. Ini concat table name, column name. Column name kan struktur datanya ya. Ada nomor, nama, alamat segala macam ya. Kalau transaksi kan siapa, beli apa, kapan, kartu kredit, expire. Aduh. Si anjrit satu itu dapat itu live di panggung, setan ya lo. Di panggung live kayak gitu kan. Geblek si Dimas, kacau. Nih, nah ini kan langsung dapat nih. Di sini ada password, ada username, last name, first name, dapat semua kan? Udah dapat ini ya, tinggal kita keluarin kan username passwordnya. Kalau dia yang dia keluarin bukan username password, yang dia keluarin nomor kartu kredit. Anjrit banget deh pokoknya. Ya begitulah kalau bergaul dengan ahli neraka ya, saudara-saudara. Tapi kita jadi tahu neraka tuh panas gitu kan, tahu. Jadi kalau keluar gitu kurang panas, di sana lebih panas. Gitu ya. Nih, klik. Nah, di sini ini concat first name, last name, username, password doang yang kita keluarin di situ ya. Nah, udah dengan cara ini kita ngeluarin nih. Paste. Nih, jadi kita dapat Smithy, passwordnya apa? Di hash. Terus ada Pablo, passwordnya apa? Di hash.
ini passwordnya apa di hash, kode B passwordnya apa di hash, semuanya kondisi password di hash nih, tapi dapat. Oke. Kalau si Dimas tadi kartu kredit, dapat kayak gini kartu kredit, udah sama apa yang 3 digit itu VCC, ya itu dapat. Tapi kan sekarang dikasih proteksi ya, ada apa sih namanya? OTP lagi kan. Dulu mah Ada beberapa yang belum pakai. oh iya. Ya kita doakan supaya kita dapat yang belum tadi. Nih tanduk lagi tumbuh. Nah sekarang kita dapat kondisi kita udah dapat ini ya, dapat hash. Ngejebolnya gimana nih? Bisa pakai John lagi, bisa sah pakai John bisa. Nih di sini bawah ada teknik pakai John juga ada. Nih gua kumpulin dah biar pusing, biar gampang. Nah cara ngejebolnya gini doang. Format row ND5. Ini filenya kita masukin dalam file ini ya. Jadi kita kumpulin tadi hasil ngejebolnya di front end. Kita kumpulin di file namanya dvr.txt jebol. Oke. Cuman saya pengen ngasih lihat cara yang lebih blow on daripada ini. Ini kan kita harus copy paste segala macam. Ini ntar copy paste juga sih, tapi copy pastenya nggak seganas yang inilah. Ini saya akan copy paste. Oke. Dan ternyata buat ngejebolin MD5 banyak websitenya di internet. Jadi caranya googling aja MD5 crack. Udah, lu carilah website banyak bejibun lah. Misalnya ini Crack Station, online password hash cracking. Wah, sekarang mah nge-hack juga udah ada hacking as a service. Wah, tinggal lu kasih duit nge-hack gitu kan. Makanya hidup lu susah. Dan itu banyak banget. Bentar lagi 2024. Wah, keren bu. Soalnya kan duit banyak nih dari partai. Wah, maunya lagi kipas-kipas anak-anak semua tuh. Yang satu nge-hack yang satu nge-hack yang satu. Wah, keren. Pokoknya perusahaan kayak Astra masih selamat soalnya perang antar partai. Oke. Ini saya perlu masukin ininya doang nih, paste. Oke, tapi gue harus buang ini. Kacamata gue taruh mana tadi? Oke, ini gue buangin dulu ya. Ini gue gedein lah. Ini harus dibuangin ininya. Oke. Ini harus dibuang. Ini dibuang. Ini dibuang. Oke. Jadi saya dapat hashnya doang. Ya udah cuman gini aja kan. I'm not a robot. Terus crack hash. Udah selesai, beres. Langsung dapat passwordnya. Anjrit banget kan. Oke. Nasib lu jelek kan. Udah kayak gini langsung, alah, nasib gue gimana? Ini masalah karir lu nih ke depan urusannya gini. Karir ke depan urusannya gini. Kalau sampai jebol, nah kayak gini nih ngejebolinnya segampang itu. Terus ya. Nah, ini kan kalau kita SQL injection di MySQL. Ya. Kalau misalnya di Oracle atau di Postgre apakah sama? Sama aja, tinggal intinya gini lah. Yang nge-handle perintahnya dari front end ke back end kan PHP-nya. Kita nggak perlu tahu perintah ke belakangnya sih sebenarnya. Kan yang handle si PHP. Kita cuma ngecek bisa nggak kita inject or apa tadi or 0 sama dengan 0. Kita bisa inject itu nggak? Kalau udah mulai bisa diinject, ya udah kita inject macam-macam dah. Tapi ntar cari contekan ya. Mungkin agak beda-beda dikit, mungkin. Karena kalau sistem di mana Oracle itu kan dia punya layer sendiri. Iya. Ada DBA sistem. Iya, Oracle lebih susah sih. Iya. Jujur, Oracle lebih susah. Kalau MySQL lebih gampang. Cuman sekarang MySQL kan dibeli Oracle. Jadi pertahanan dia lebih bagus lagi. Makanya, cuman saya sebagai admin server gitu ya. Memang pertahanannya lebih bagus, tapi nyusahin gue sebagai admin. Gitu. Makanya akhirnya gue kadang-kadang gue nggak pakai MySQL sekarang, udah sering nggak pakai soalnya gue pusing. Kalau gue aktifin pertahanannya, jadi susah hidup saya. Jadi akhirnya gue pakai MariaDB yang gampang, tapi gampang dijebol. Ya udah, ya gitulah. Kira-kira.
Tapi kalau udah pakai Oracle itu lebih susah dijebol sih. Ya. Misalnya hashnya pakai SH256 tetap bisa. Ya cari yang bisa hash. Ini nih ada nih. Ada nih. Gedein ya. Pokoknya palu gak ada dah. Ini ada NTLM aja ada. Lengkap lu. Ya. Nah, kalau casing ditambah salt gimana? Apa? Casingnya ditambah salt. Salt ya. Nggak tahu, belum nyoba gue. Ada tulisan non-salt kan dia. Non salt ya? Oh, di atas ada tulisan non salt ya? Tanpa salt. Nggak tahu, tanpa salt. Kalau ditambah salt lebih susah. Oh. Ya, non salt. Tapi dengan caranya memungkinkan nggak dengan selain SQL Buat masuk nah, ke web, masuk ke database atau ke web? dapat di password ya. Tapi pakai Lo tadi, gua kan bukan pakai SQL, yang sebelumnya kan pakai command injection gua. berarti kalau Excel itu nggak memungkinkan ya. Tanpa salt, dengan salt. Ya gua cari dulu di Google. Jangan khawatir, ada yang pintar namanya Google. Jadi kita cari ya. Hash password with salt. Itu aja udah deh. Wow, pakai hashcat ada tuh. Anjrit ada Geblek sih ya. Pakai GPU ya? Oh ya udah ya. Tapi ada nih. Jadi saya nggak bisa. Soalnya gue biasanya pakai yang gampang-gampang aja. Pakai salt gue belum pernah nyoba. Oh bener pakai GPU bener ya? Iya deh, pakai GPU. Oke. Work with GPU. Ini buat hacker kaya aja, kayak kayak gue nggak pakai kayak gini. Udah pakai slot gue nyerah mundur. Soalnya GPU harus minjem komputer anak gue yang suka main game. Ini beres, aman, beres ya? Ya. Ini kan pokoknya dia basisnya dictionary juga kan sebenarnya. Kayak dictionary sebenarnya dia si hash ini kan ada tabelnya. Kalau hash kayak gini passwordnya apa? Jadi semacam dictionary tapi hash. Kalau saya cek itu dia cenderung passwordnya itu yang huruf kecil semua atau gede semua. Ya, kalau udah macam-macam susah deh. Sekarang ada nggak common strong password? Udah pakai OTP lah, one time password kayak gitu bentuknya, kayak yang dipakai BCA segala macam tuh, bentuknya pakai OTP. Jadi pakai mesin lain buat generate tiap kali login passwordnya berubah, OTP mainannya, gitu ya. Kalau satu password yang kuat banget mah susah, mendingan OTP. Harus kayak BCA bisa ngasih mesin. Stres. Tadi mana belakang? Ya. Tapi mau nanya itu Pak tentang dunia hacking as a service. Hah? Kalau di hacking as a service itu jadi berapa persentase Pak yang jasa-jasa mereka jual jasa itu betulan dengan yang penipuan Pak? Wow. Aduh, jujur gua nggak tahu sih. Kalau jawaban langsungnya gua nggak tahu. Saya biasanya harus ngobrol lagi sama anak-anak yang cerita ke saya. Wono, ada gini gitu. Mereka yang ngerjain, gue belum pernah ngerjain karena gue orang baik. Jadi kalau yang itu gue nggak tahu berapa yang benar atau berapa yang bohong, gue nggak tahu. Probabilitas bohongnya ada. Kan di dark web kayak gitu kan banyak yang nipu kan. Nah, nggak tahu gue. Gitu. Maaf, harus bergaul sama underground banget. Time out, kita break sampai jam 15 menit. Hah? 10, ya gitulah. Ya, 10.50 ya. 35 tambah 15 itu berapa? 50 ya. Gue nggak tahu.